Halo, hari ini mestinya Pak ada tamu ya, tapi beliau sakit, jadi kemarin mengabari jadi saya gantikan saja. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membangun Diri Menjadi Bait Allah. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 16. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara-saudara, setiap kita, slide berikutnya, setiap kita itu harus membangun. Tapi dasarnya satu. Ya, kita tidak membangun di atas berbagai macam dasar, tapi dasarnya hanya satu. Apa? Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah dasar atau batu penjuru dalam membangun. Ya, yang meletakkan dasar ini adalah di dalam Efesus pasal 2, di situ dikatakan yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, dan selanjutnya sepanjang sejarah gereja hamba-hamba Tuhan. Kalau benar hamba Tuhannya, maka dia akan meletakkan dasar ini, Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain di mana kita bisa membangun kehidupan kita di atas dasar Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus juga, dia bilang, aku tidak mau tahu macam-macam tentang kehidupan kamu lah. Yang aku tahu hanya satu, Yesus Kristus yang tersalib bagi kamu. Ya, Yesus Kristus harus di atas dasar Yesus Kristus. Dan setiap orang harus membangun. Apa yang dibangun? Bait Allah, saudara-saudara. Membangun dirinya menjadi bait Allah di atas dasar itu. Tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 tadi kan dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Ya, saudara adalah harusnya ya menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Allah di dalam kita. Nah, setiap orang harus membangun. Setiap orang harus membangun, ya. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa membangun, orang membangun bermacam-macam di atas dasar itu. Dasarnya cuma satu, bangunannya bisa macam-macam. Ya, membangunnya macam-macam. Ya, di dalam ayat yang ke-12 bilang, ya kita bisa membangun 1 Korintus pasal 3 ayat 12, ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Orang bisa membangun di atas dasar Yesus Kristus, satu kehidupan yang seperti emas, perak, batu permata, atau seperti kayu dan sebagai jerami. Tapi dasarnya harus satu, Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Di luar itu yang ada hanyalah kebinasaan. Ya, kebinasaan. Saudara-saudara, mari kita belajar bagaimana seharusnya kita membangun. Ya, bagaimana seharusnya bangunan yang kita bikin. Slide. Satu.
Tadi dikatakan orang membangun bait Allah pakai emas, perak dan batu permata. Ya, membaca ini saya teringat akan bait Salomo. Ya, bait Salomo itu dibangunnya dengan batu-batu yang mahal, ya emas, perak, tembaga, tak tertimbang banyaknya. Satu bangunan yang kuat dan indah, mahal dan sulit. Perlu keahlian dan komitmen, mulai dari mencari material, mengolah material, dan memasangnya, dan perlu waktu yang lama. Salah contohnya adalah bait Salomo. Bait Salomo itu impor batu dari Libanon, ya, impor batu dari Libanon. Emas dan peraknya sudah disediakan oleh sejak pemerintahan Raja Daud. Perlu waktu yang lama, perlu komitmen yang penuh, ya, dan juga perlu keahlian yang sungguh-sungguh, dan itu sebabnya juga ahlinya mendatangkan dari Libanon, ya. Ahlinya akhirnya dibantu oleh karyawan Raja Hiram dari Libanon untuk membangun bait ini. Saudara-saudara, kita membangun bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sekarang sudah jadi bait Allah belum? Nah, ini adalah satu proses. Ya, orang Kristen harus mengalami proses ini, membangun dirinya menjadi bait Allah. Nah, membangun bait Allah, pesan dari Raja Daud kepada Salomo adalah kamu bangun yang kuat, yang indah, yang bagus, dan seharusnya kita juga membangun kehidupan yang demikian. Ya, seharusnya kita membangun kehidupan yang demikian, yang bisa dikatakan satu kehidupan yang seperti emas, perak, dan batu permata. Bagaimana itu bisa terjadi? Slide berikutnya. Kita harus punya satu, saudara, visi yang benar. Visinya menjadi seperti Tuhan Yesus, tidak kurang dari Tuhan Yesus. Dan punya misi, berbuah untuk kerajaan Allah. Sekarang ini saya lihat ada kecenderungan di mimbar orang khotbah, kalau orang Kristen tidak berbuah dipotong, enggak. Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kamu harus berbuah. Bagaimana kita berbuah? Jangan mikir kalau nggak berbuah gimana? Itu kan pikirannya kebalik. Karena perintah Tuhan Yesus, kamu harus berbuah. Kamu harus berbuah. Ini harus jadi misi kehidupan kita. Menjadi satu misi kehidupan kita. Menjadi seperti Yesus, dia berbuah banyak. Kita harus berbuah untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Supaya kami menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bukan bagaimana kalau tidak berbuah, toh? Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana agar berbuah. Ya, bagaimana agar berbuah? Memenuhi misi, penugasan dari Tuhan. Ya, memenuhi penugasan dari Tuhan. Jangan terbuai dengan, orang Kristen tidak berbuah, tidak apa-apa. Itu pemikiran yang terbalik. Karena Tuhan bilang, saya ulangi lagi, supaya kamu berbuah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Buahmu itu tinggal tetap. Apa yang tinggal tetap? Saudara-saudara, ya tadi, ya membangun diri sebagai bait Allah dengan bahan yang berharga, dengan bahan yang berharga, emas, perak, batu permata. Itu perlu kesungguhan hati. Perlu kesungguhan hati. Nah, dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu. Saudara-saudara, ada banyak hal dikejar orang, tapi satu yang harus tidak boleh tidak, mengejar kasih. Kenapa? Kebencian ada di mana-mana. Kebencian ada di mana-mana, di gereja pun banyak kebencian. Ya, tapi kita harus mengejar kasih. Segala perkara akan lewat. Termasuk pengetahuan kita secara pengetahuan Alkitab kita, segala mujizat, segala macam hal. Tapi Rasul Paulus bilang, ya dalam 1 Korintus, yang tinggal adalah kasih.
kejarlah kasih itu. Yang tahan uji apa? Kasih. Ya, yang tahan uji adalah kasih. Yang kedua, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah ini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saudara, kasih itu buah roh. Benci itu buah daging. Kan gitu. Kejarlah kasih itu. Caranya gimana? Hiduplah dalam pimpinan roh. Supaya kamu bisa mengasihi. Supaya enggak rasan-rasan baik. Supaya enggak, enggak mendiskusikan orang, tapi enggak ngaca dirinya sendiri sebagai apa. Paling gampang kan mendiskusikan orang. Enggak ngaca dirinya sebagai apa. Tapi yang perlu, saudara-saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak mengikuti keinginan daging. Ya. Ini yang harus kita lakukan kalau kita membangun bait Allah yang benar. Kejarlah kasih itu. Hiduplah oleh roh, di dalam Roh Kudus. Dengar suara Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus itu, Roh Kudus bilang A, saya bilang enggak, aku maunya Z gitu. Ya, Roh Kudus bilangnya ini, aku maunya ini. Roh Kudus bilang ngampuni, aku bilang belum bisa. Roh Kudus menentang itu ya, menentang bisikan Roh Kudus itu mendukakan Roh Kudus, tidak hidup di dalam Roh. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 itu ada perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di dalam selanjutnya dikatakan tidak ada orang bisa melihat Allah kecuali hidupnya di dalam kekudusan. Dan dunia sekarang kan najis. Dunia sekarang najis, tidak kudus. Tapi kita harus hidup kudus. Bait Allah yang dibangun dengan emas, perak, dan permata adalah dibangun dengan cara kita satu mengejar kasih, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup dalam kekudusan. Coba kita lihat diri kita sekarang. Ada yang kita benci enggak? Kalau ada satu aja orang yang kita benci berarti belum hidup dalam kasih. Yang enggak bisa, nah itu masalahnya, mendukakan Roh Kudus. Hidup dalam kasih, lalu hiduplah dalam kekudusan. Ya, niscaya kehidupan kita akan menjadi dibangun menjadi bait Allah yang indah, ya, yang menyebabkan orang berpaling kepada Tuhan. Nah ini gampang, sulit saudara, sulit ya, sulit dengan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa. Ya, dengan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa, baru Raja Salomo bisa menyelesaikan pembangunan bait Allah. Dengan mengerahkan seluruh kemampuan bangsa, baru Musa bisa menyelesaikan pembangunan tabernakel di padang gurun. Saudara-saudara, ini kehendak Allah. Supaya kita membangun diri menjadi bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, saya harap kita mulai berpikir dengan sungguh-sungguh pada saat ini. Yang ada di dalam kita itu roh siapa? Betul Roh Allah. Saya berbahasa roh sih. Nanti dulu. Berbahasa roh tidak membuktikan bahwa Anda di dalam saudara ada roh Allah. Ya. Tidak membuktikan bahwa seorang di dalamnya ada roh Allah. Memang pada waktu seorang dipenuhi Roh Kudus dia berbahasa roh. Tapi untuk selanjutnya belum tentu bahwa seorang yang berbahasa roh dia dipenuhi. Dia di dalamnya adalah
Hati hidupnya adalah bait Roh Kudus. Ketara dari mana? Dari sikapnya, cara dan ketaatannya kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Lanjut. Yang kedua, orang bisa membangun bait Allah dengan kayu. Di Jawa Timur ada gereja dibangun dari bambu. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan ya, entahkah orang membangun di atas dasarnya dengan emas, perak, dan permata, lalu dengan kayu, lalu dengan rumput kering. Saudara, Anda bisa membangun bait Allah dengan kayu. Ya, di Jawa Timur itu ada gereja secari gitu ya, gereja bambu ada. Tapi kan indah, perlu kemampuan, dan memang rumah kayu kan juga bisa lumayan kuat, indah, ya, dan memadai, memenuhi fungsinya sebagai rumah, dan bahkan sekarang anak-anak sekarang bisa membuatnya indah menjadi untuk bisa dipamerkan gitu ya. Nah, rumah kayu, membangunnya perlu keahlian dan komitmen dan bisa agak lama, ya, setahun lama lah, ya, rumah kayu bisa tahan lama, ya, cukup lama. Tapi rumah kayu itu kan ada kelemahannya, ya, gampang terbakar dan habis. Saudara, membangun bait Allah dengan kayu. Siapa itu? Slide berikutnya. Orang Kristen, ya, yang satu, ibadah, doa, pelayanan, hidupnya sungguh-sungguh sih, sungguh-sungguh. Yang tadi juga yang pertama tadi ya tentunya kalau nggak hidupnya sungguh-sungguh mana bisa menjadi seperti Kristus ya, mana bisa mempunyai misi untuk berbuah. Ini juga hidupnya sungguh-sungguh. Ibadah, doa, pelayanan, hidupnya sungguh-sungguh. Ya. Tapi salah memilih visi dan misi hidupnya. Visi dan misi kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu kehendak Allah. Roma pasal 8 ayat 29. Misinya, aku menyuruh kamu keluar untuk berbuah. Dan buahmu tinggal tetap. Ini salah memilih misinya. Mungkin ini misinya adalah, ya sudah, tidak berbuah, tidak apa-apa lah. Kalau nggak berbuah gimana ya? Nah, mungkin begitu pikirannya. Cuma kalau nggak berbuah bagaimana? Bukan bagaimana untuk berbuah. Ini salah memilih visi dan misi. Menitik beratkan imannya untuk mencapai hal-hal yang fana atau kemuliaan duniawi. Ya, ada banyak orang Kristen sekarang sungguh-sungguh. Tapi sasarannya adalah successful titik-titik family gitu toh. Dan kalau successful itu yang dimaksudkan adalah kaya, sukses dalam bisnis, kedudukannya karirnya meningkat terus dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Yang menjadi sasaran adalah ini. Bisa juga. Ya. Orang Kristen sungguh-sungguh punya sasaran seperti ini bisa banyak sekali. Dan berhasil mencapai sasaran seperti ini. Berhasil juga. Karena sebetulnya tidak perlu jadi Kristen juga bisa gitu. Yang bisa hidup kudus cuma orang Kristen. Tapi menjadi kaya, semua orang bisa asal mau kerja keras. Orang tanya, kenapa ya Tiongkok tidak menyembah Tuhan kok bisa kaya? Ya karena mereka mau kerja, kamu menyembah Tuhan itu malas. Kan masalahnya gitu. Saya tuh ngomel aja sama istri saya. Ya, Indonesia itu membetulkan trotoar di muka stasiun kereta api Cirebon tuh. Hampir setahun baru selesai. Padahal berapa puluh meter tuh. Hampir setahun baru selesai. Lah kalau itu dikerjakan di Tiongkok, sorry ya, 3 hari selesai. Ya itu sebabnya mereka bisa kaya. Bukan karena, kenapa mereka tidak menyembah Tuhan kok bisa kaya ya. Padahal kita menyembah Tuhan bisa kok miskin terus. Mereka nggak menyembah Tuhan tapi kerja keras, kamu menyembah Tuhan tapi malas. Masalahnya di situ. Jujur saya bilang, orang malas kalah sama semut. Katanya. Karena kita harus belajar dari semut. Tapi sekarang kembali sini. Sebagai orang Kristen, bekerjalah. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Cari uang lah.
Tapi titik berat kehidupan kita jangan di sini sebetulnya. Kenapa? Kalau titik berat iman kita di sini, titik berat sasaran misi kita di sini, hal-hal yang fana, kemuliaan dunia, saudara-saudara, itu berbahaya. Sebab namanya juga fana. Namanya juga fana, tidak kekal. Slide berikutnya. Oh, sebentar. Ya, namanya juga tidak kekal. Ya, jadi ya namanya harta dan sebagainya kan akan lewat saja. Langsung ke slide berikutnya. Nah, kita harus membangun bait. Ada juga orang yang membuat Allah dengan rumput dan jerami. Ya, ada toh seperti itu. Cepat dan mudah. Tidak perlu keahlian yang macam-macam karena bisa dibangun oleh orang-orang yang apa namanya, orang sekarang sensitif ya, nanti tersinggung. Orang-orang yang masih tinggal di hutan-hutan ya, orang-orang yang masih belum tersentuh peradaban yang sekarang ini, rumah mereka kan terdiri dari rumput dan jerami. Berarti tidak perlu sekolah khusus dong, mudah. Ya, sekolah di rumah saja. Ya, yang memadai juga untuk tempat tinggal, tapi sementara. Tempat tinggal yang sederhana, nyaman. Saya belum pernah tinggal di rumah kayak gini. Rasanya tidak nyaman ya. Pernah satu kali saya dalam perjalanan di sungai, kemalaman di sungai, saya berhenti di satu ladang. Perawat saya dua bilang, dokter kita berhenti sini aja lah katanya. Ya sudah saya berhenti dan saya tidur di sebuah gubuk di ladang. Ya memadai apalagi kalau capek. Tapi kalau suruh tinggal di situ ya ampun-ampunan. Ya, karena capek sepanjang hari dalam perjalanan lewat hutan gitu ya. Malam bisa tidur di situ jujur balungi gini, ya nyaman. Tapi kalau suruh tinggal di situ kan untuk isi konten YouTube boleh lah. Tapi jangan tinggal di situ ya. Karena ada nyaman, nyamuk, serangga, semuanya masuk. Ya. Dan terutama dia terapuh, gampang rusak, tidak tahan lama. Tidak perlu ada malapetaka, tidak perlu ada bencana. Rumah ini juga, rumah seperti ini memang nggak tahan lama. Ya, nggak tahan lama. Akan selalu terus-menerus rusak. Akan selalu terus-menerus rusak. Tapi kita tidak boleh menghakimi orang. Orang membangun dengan cara apa, kita tidak boleh menghakimi. Tadi Rasul Paulus bilang, entahkah orang membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, atau jerami, ya, bukan hak kita untuk menghakimi, bukan hak saya untuk menghakimi, ya. Ya, kamu bangun rumah dari jerami makanya kayak gitu, bukan hak saya. Ya, bukan hak saya untuk menghakimi begitu. Tapi setiap orang hendaknya menilai kehidupannya sendiri. Kenapa? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dari karangan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api itu. Ya, pekerjaan kita akan diuji nanti, saudara ya. Sekarang kita cuma melihat saja, oh dia maju, dia diberkati, dan sebagainya. Nah, tapi pekerjaan kita itu akan diuji nanti. Saudara, tadi kembali kepada pekerjaan membangun bait Allah dengan rumput dan jerami. Slide berikutnya. Siapa itu yang membangun dengan rumput dan jerami? Orang Kristen yang santai. Santai. Kan gak perlu usaha Pak, gak perlu usaha berat-berat. Ibadahnya santai, doanya santai, pelayanannya santai, hidupnya santai juga. Iman pada Tuhan Yesus, iya percaya. Tapi semua dijalani apa adanya. Ya, imannya pada Tuhan Yesus. Tapi seada-adanya. Nah, ini saya menyimpang. Di dalam, saudara pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus di perahu ada badai? Ada badai itu?
Ya, itu saya suka membacanya di dalam terjemahan lama karena saya dengar itu Yusuf Roni yang khotbah dulu. Dia bilang gitu, di dalam terjemahan yang lama dikatakan mereka membawa Tuhan Yesus seada-adanya ke dalam perahu. Ya, di dalam terjemahan lama dikatakan dibawa seada-adanya. Bawa Tuhan seada-adanya. Santai. Santai. Dan pada waktu hidupnya ditimpa badai, panik. Panik. Mereka, Tuhan kok gak peduli kalau kami binasa, katanya. Ya, sebab Tuhan mah dibawa seada-adanya, dibiarkan sendiri, mereka sibuk sendiri. Orang Kristen yang santai, percaya Tuhan, ada Tuhan dalam hidupnya, pasti ada Tuhan. Tapi santai sajalah. Ibadah, santai. Pelayanan, santai. Hidup santai. Ya. Artinya imannya pada Tuhan Yesus, tapi karena santai, hidup santai, ya kompromi sedikit-sedikit dengan dunia ya nggak apa-apalah. Asal nggak nyolok-nyolok memang berdosa. Karena ada banyak, kita bisa kompromi dengan dunia sedikit-sedikit tapi kelihatannya tidak berdosa. Ya, saudara, ini sama dengan membangun bait Allah dengan rumput dan jerami. Rentan, gampang rusak. Tapi yang perlu kita sadari adalah semua yang kita kerjakan ini akan diuji dengan api. Kehidupan kita, bangunan kehidupan kita ini akan diuji dengan api. Akan diuji dengan api. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Slide-nya ketinggalan. Nah, ya, akan diuji dengan api. Emas, perak, dan permata tahan terhadap api. Orang Kristen yang hidup dalam kasih, dipimpin oleh Roh dan hidup dalam kekudusan, melewati api ujian dengan baik. Ya, tahan. Semua perbuatan mereka mengikuti mereka dalam kekekalan. Ya. Sekali kelak, dalam ayat yang ke-13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Apa yang bisa tahan terhadap api? Emas, perak, dan permata. Orang Kristen yang memiliki visi menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus dan misi berbuah bagi kerajaan Allah, memperhatikan perintah Tuhan. Sekali lagi, jangan terbius dengan ajaran kalau nggak berbuah nggak apa-apa. Yang pasti saudara diperintahkan untuk berbuah. Caranya, kejarlah kasih. 2, hiduplah dalam Roh. Ya, 3, hiduplah kudus. Hiduplah kudus. Bekerja kehidupan yang demikian ini seperti bait Allah yang dibangun dengan bahan-bahan yang tahan api. Diuji dengan api tetap utuh. Semua perbuatan mereka mengikuti mereka dalam kekekalan. Diuji dengan api tetap utuh. Masih ada waktu. Saya mau cerita dikit. Pada waktu Amerika menciptakan bom atom, selama proses Perang Dunia itu, mereka waktu itu salah satu unsur utama yang mereka butuhkan itu emas. Emas. Jadi mereka pakai emas yang mereka punya. Dalam seluruh periode itu saya nggak tahu berapa emas yang mereka pakai untuk memurnikan cara dulu sih ya, untuk memurnikan bahan yang nantinya bisa dibikin bom atom ini. Bertonton emas mereka pakai.
Jadilah bom atom, emasnya dikumpulkan kembali. Sudah tahu, emasnya masih utuh, tidak hilang 1 gram pun. Padahal pada waktu bom atom itu diletakkan di atas Nagasaki, di atas Hiroshima, 400 meter di atas Hiroshima bom itu diledakkan. Jadi bom itu tidak meledak di tanah. Bom itu meledak di udara 400 meter di atas Hiroshima, bom itu meledak. Hiroshima langsung terbakar, hangus dengan api. Hangus dengan api. Tapi emasnya yang dipakai oleh Amerika untuk membuat bom tubuh, untuk membuat bom itu utuh. Mereka kumpulkan kembali emas yang bukan dikumpulkan dari Jepang ya, dikumpulkan di mereka bikin tuh lupa saya di Gurun Nevada atau di mana, mereka kumpulkan di pabrik bom atom itu. Emasnya itu utuh, sudah tahu. Emas itu bertahan. Melewati proses apapun dia akan bertahan. Karena itu dikatakan semua perbuatan mereka mengikuti mereka dalam kekekalan. Kita seringkali menghibur orang yang mati dengan ayat berbagailah orang mati yang mati dalam Tuhan sekarang ini karena perbuatan mereka beristirahat, lalu perbuatan mereka mengikuti mereka. Sebetulnya belum tentu sih, kita emang nggak tahu, tapi kan kita namanya kebaktian penghiburan kadang-kadang asal bagaimana supaya keluarga terhibur saja. Padahal mungkin juga keluarganya nggak mendengarkan. Saudara, ini saya menyimpang jauh ini. Jadi perhatikan, kalau kita bangun bait Allah dengan cara tubuh kita dengan cara yang benar menjadi bait Allah, perbuatan kita akan mengikuti kita sampai kekekalan. Dikatakan kita akan menerima upahnya. Tapi kalau orang membangun dengan rumput jerami dan kayu, itu akan terbakar jadi abu. Ya, akan terbakar jadi abu. Menjadi Kristen dengan rumah rohani, bait Allah dari rumput jerami dan kayu, akan kehilangan segala-galanya. Karena apa? Karena diujinya dengan api. Akan kehilangan segala-galanya. Semua upayanya itu habis lenyap. Meskipun mungkin mereka masih selamat karena imannya. Karena Alkitab bilang gini, ya, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia akan menderita kerugian, habis. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Orang yang diselamatkan dari dalam api itu kosong kabeh, saudara. Ya enggak? Ada luka bakar dan sebagainya. Saudara, jangan pilih yang enak dan mudah. Ya, di dunia ini kita sulit. Tapi jangan lalu bilang, ya sudah di dunia sudah sulit, saya akan hidup santai-santai aja lah untuk kerajaan Allah. Justru ini yang saudara harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Bangun tubuhmu dengan benar. Apakah tubuh aku sekarang ini sudah pantas jadi bait Allah? Bangun dengan benar. Proses terus. Kehidupan yang mengejar kasih, kehidupan yang di dalam roh, dan kehidupan yang kudus. Segala sesuatu yang tidak kudus, buanglah. Kenapa? Karena kita punya visi menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, dan kita punya misi untuk berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sudah pesan istri saya jangan lama-lama. Cepat enggak ini mah? Sebetulnya saya ada cerita. Waduh lama nanti kalau pakai cerita itu katanya. Ya sudah, saya nggak jadi cerita. Supaya enggak lama. Baik saudara.